Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang embrio konstitusi ya. Embrio konstitusi ini yang dimaksud adalah asal-usul dari konstitusi. Dulu sedikit kita membahas tentang sejarah pertumbuhan konstitusi. Di sini embrio konstitusi itu dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut bentuk negaranya, yang kedua yaitu sudut bentuk konstitusinya, pembentuk konstitusinya. Ya. Jika dilihat dari sudut bentuk negaranya itu ada tiga bentuk ya. Yang pertama yaitu spontaneous state, yang kedua yaitu negotiated state, yang ketiga yaitu derivative state. Untuk yang pertama yaitu spontaneous state, itu maksudnya negara itu terbentuk secara spontan atau secara tiba-tiba. Nah, di sini negara tersebut itu biasanya muncul dari hasil revolusi secara tiba-tiba. Revolusi itu kan perubahan secara tiba-tiba. Nah, salah satu contohnya yaitu revolusi Perancis, revolusi Amerika Serikat, sehingga menghasilkan konstitusi Amerika Serikat. Nah, kalau di Perancis itu revolusi Perancis menghasilkan konstitusi Perancis. Nah, itu makanya di situ konstitusinya dinamakan Revolutionary Constitution. Paham ya? Yang kedua yaitu negotiated state. Nah, negotiated state ini negara itu muncul dari hasil negosiasi. Nah, hasil negosiasi ini bisa dikatakan sebagai hasil dari parlemen ya. Makanya di situ konstitusinya itu dinamakan parliamentarian constitution. Di sini contohnya itu negara itu ketika terjadi perubahan bentuk ya, misalnya dari bentuk monarki menjadi bentuk republik. Nah, di situ kan hasil dari negosiasi parlemen. Nah, sehingga ada perubahan bentuk negara dari bentuk pemerintahan monarki menjadi republik ataupun sebaliknya. Nah, itu negotiated state. Konstitusinya namanya parliamentarian constitution. Terus yang ketiga yaitu derivative state. Derivative state ini maksudnya negara itu konstitusinya itu mengambil dari pengalaman atau contoh dari konstitusi negara-negara lain atau negara yang sebelumnya atau negara yang sudah ada. Biasanya ini derivative state ini negara-negara yang timbul negara jajahan ya contohnya. Nah, biasanya ini negara-negara yang muncul setelah Perang Dunia ya. Nah, konstitusinya itu mencontoh meskipun hanya sebagian atau seluruhnya ya. Nah, di situ makanya konstitusinya itu dinamakan neo-nasional. Nah, bermirip dengan bentuk negara lain, cuman ada perbedaan sedikit dengan menyesuaikan akulturasi atau bentuk dari atau ciri khas dari budaya masyarakat atau bangsa itu. Contohnya negara Indonesia ini ya, bukan jajah Belanda ya. Nah, konstitusinya itu kan sebagian itu memang mencontoh atau meniru dari bentuk dari negara-negara sebelumnya atau negara-negara yang sudah ada. Meskipun di situ tiap-tiap konstitusi negara itu ada ciri khas tersendiri ya. Contohnya negara Filipina juga harus menyesuaikan dengan bangsa Filipina. Nah, di Indonesia pun juga seperti itu. Konstitusinya juga harus menyesuaikan dengan karakter bangsa kita. Nah, itu derivative state ya. Lanjut. Jika dilihat dari pembentuk konstitusinya itu ada 5 ya di sini. Yang pertama, konstitusi itu dibuat oleh raja. Ya, ini biasanya
terjadi pada zaman dahulu ya. Kerajaan-kerajaan terdahulu misalnya yaitu Kekaisaran Romawi ya, dulu itu aturannya dibuat semata-mata oleh raja ya. Nah, tentunya biasanya konstitusinya itu demi kepentingan raja tersebut. Terus kemudian yang kedua yaitu konstitusi yang dibuat oleh raja dan rakyat, atau disebut paktum. Ingat, dulu itu ketika ilmu negara yaitu ada dua, paktum subjektionis dan paktum unionis. Nah, paktum unionis itu dibuat oleh rakyat tanpa melibatkan penguasa, sedangkan paktum subjektionis itu dibuat oleh rakyat dengan melibatkan penguasa. Nah, artinya di situ ada kesepakatan antara raja dan rakyatnya. Oke, lanjut, yaitu yang ketiga, konstitusi yang dibuat oleh rakyat seluruhnya. Nah, di sini konstitusi itu seluruhnya dibuat oleh rakyat. Kemudian dari konstitusi tersebut itu dengan istilahnya melimpahkan kedaulatan rakyat itu kepada pemerintah atau penguasa. Nah, jadi konstitusi itu murni dibuat oleh rakyat seluruhnya. Jadi legitimasi yang sebenarnya atau kedaulatan yang sebenarnya itu dari rakyat ya. Terus yang keempat yaitu konstitusi dibuat oleh badan konstituante. Nah, badan konstituante ini badan yang ditunjuk untuk membuat konstitusi. Contohnya dulu itu ketika di Prancis itu ada majelis konstituante Prancis. Nah, ini yang bertugas membuat konstitusi Prancis pada masa revolusi Prancis ya, sehingga menghasilkan konstitusi Prancis yang pertama ya. Itu konstitusi yang dibuat oleh badan konstituante. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu konstitusi yang dibuat oleh pemerintah diktator. Jadi suatu pemerintahan itu akan ada dua kemungkinan, yaitu pemerintahan yang demokratis dan juga pemerintahannya bentuk pemerintah yang diktator atau otoriter. Nah, di situ dulu ada ya semacam Nazi ya, pemerintah Nazi itu dulu kan pemerintahnya diktator. Uni Soviet juga ya, sehingga akhirnya runtuh ya keduanya ya. Nah, itu pemerintahan diktator. Nah, konstitusi itu dibuat oleh pemerintah diktator. Jadi bisa difahami ya tadi embrio konstitusi itu bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu apa tadi, bentuk negaranya, dan juga bisa dilihat dari pembentuk konstitusinya. Nah, cukup. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.